Jadi tadi Ya. antum, saya mau menanyakan lagi pengalaman antum yang menarik sekali tadi ya, saat bertemu dengan delegasi pemuda di berbagai tempat di dunia ya. Termasuk juga tadi antum sebutkan dulu waktu di SD sudah mulai belajar qiraat Sat ya, SD SMP ya. Itu bagaimana Sat Kalau prosesnya? SD, kalau SD anak hafalan lagi Ustaz. Oh, Hafalan di Yanbu pesantren, pesantrennya di oh, Yanbu Quran, oh di Kudus ya? Kudus, Barwani. Ki Haji Arwani Amin Oh, sekarang masya Allah. anak beliau yang meneruskan Ki Haji Udin Harwani dan Ki Albert Harwani. Ki Udin Harwani kalau nggak salah beliau masuk di Dewan di PBNU, beliau masuk sebagai pengurus kalau nggak salah. Iya, Ki Arwani ma'ruf lah, orang-orang Ma'ruf lah, kenal insya Allah ma'ruf ya. lah pasti. Dia Arwani Amin, insya Allah ma'ruf. Berarti di situ sampai Dari satu banyak Sat? SD sampai kelas 1 SMP. Terus kelas 2 SMP Anda pindah ke Jakarta. Emang di Jakarta sebenarnya sih tinggalnya, tapi maksudnya sudah ditarik di sana. Akhirnya sekolah di Jakarta. Oh begitu ya. Berarti ya waktu di sana setoran berapa banyak Sat? Di Kudus? Ya, alhamdulillah sudah selesai. Selesai. Setorannya sudah selesai. Iya, Kalau iya. sekarang alhamdulillah lagi setoran sama Kiai Haji Muhasim. Kiai Haji Muhasim itu salah satu imam Istiqlal. Oh, masya Allah. Istiqlal. Dan anak setoran sama beliau sama dia bareng setiap Jumat biasanya. Oh. Ya, masya Allah ya. Beliau sudah selesai, tapi tidak berhenti ya. Langsung lanjut lagi setoran terus. Karena memang kalau nggak disetorin biasanya bisa lepas hafalannya ya. Satu itu pasti lupa kan luar biasa gampangnya kan. Jadi kalau kita sudah mendapatkan kenikmatan dalam berquran itu saja, justru semakin kita bisa, kita semakin nggak bisa. Ini Anda coba sekarang sharing ya. Waktunya masih berapa lama lagi, Sat? Iya, kita 2 jam dari Bulis. Oh, 2 jam. Dari Oke. Buzur. Jadi ketika kita sudah mendapatkan kenikmatan dalam berquran, itu kita nggak akan berhenti untuk mendapatkan keilmuan Al-Quran itu sendiri. Makin kita bisa, misalnya antum lihat anak bisa nih, sebenarnya anak sendiri makin nggak bisa. Justru dalam makanya terjemahkan sendiri hadis tentang 1 huruf 10 kebaikan itu sebenarnya itulah bonus yang dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibaratnya gini, Al-Quran itu kan ada terdiri dari huruf-huruf yang disambung. Huruf-huruf itu mempunyai hak untuk dibaca secara baik dan benar. Makanya ada ilmu namanya makharijul huruf, tempat keluarnya huruf, keluar dari sebelah mana, yang tepat seperti apa. Tidak serta-merta asal untuk membunyikan suara itu sendiri. Kemudian ketika kita memberikan hak huruf itu, misalnya ya bukan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bukan seperti itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setiap huruf punya hak dibaca. Nah, ketika kita mencoba untuk menyempurnakan hak-hak huruf itu, secara tidak sadar sebenarnya kita diberi rasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketidaksempurnaan dalam hatta sampai saat ini. Semakin ana latih, semakin ana merasa tidak sempurna. Nah, ketika kita sudah pada tahap seperti itu, sebenarnya seru. Karena apa? Oh, ternyata Allah ketika kita kasih hak huruf itu untuk dibaca secara baik dan benar, Allah dan huruf dalam Al-Quran itu, karena kan
Al-Quran kan nanti kan bersaksi kan, mahsyar, ini ya, ini teman siapa ya, ini akan dia terus membaca huruf-huruf itu akan jadi saksi kan. Makharijul huruf aja, pada tahap itu aja kita diberikan perasa oleh Allah Subhanahu wa taala perasaan yang tidak sempurna. Jadi saya udah benar deh. Sebenarnya di dalam hati Ana ketika coba melafalkan itu, Ana dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala perasaan tidak sempurna terus. Dengan adanya tidak kesempurnaan dalam bacaan yang dalam di hati Ana yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, Ana dikasih kesempatan untuk mendapatkan pahala lebih. Mau nggak mau Ana harus ulang dong. Ba. Jadi kenikmatan Al-Quran itu di situ kan. Makanya salah satu kenikmatan Al-Quran itu dalam segi baca. Nanti dalam segi tilawah. Nanti kalau sudah mampu merangkai huruf-huruf dengan baik dan benar dan tartil, makanya dalam surah Al-Furqan wa kadzalika linusabbita bihi fuadak wa rattalna tartila. Kenapa mereka bertanya, orang-orang kafir bertanya kepada wahai Muhammad, kenapa Al-Quran tidak aku turunkan secara langsung? Orang kafir nanya, Nabi Muhammad, kenapa Tuhanmu nggak nurunin Al-Quran secara langsung kepada kamu? Bilang kepada mereka, wa kadzalika linusabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Yang seperti itu nih, kenapa aku turunkan Al-Quran berangsur-angsur ya Muhammad, Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku turunkan Al-Quran berangsur-angsur itu untuk linusabbita bihi fuadak, untuk menguatkan hatimu wahai Muhammad, ya. Linusabbita bihi fuadak, seperti halnya apa? Bagaimana Al-Quran menguatkan hati Nabi Muhammad setiap peristiwa-peristiwa. Makanya ada namanya ilmu asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Dikuatkan hati Nabi Muhammad SAW. Seperti halnya dikuatkannya tanah yang dihujani air hujan yang terus menerus. Jadi tanah ketika dihujani air hujan sekali dia akan lembek gitu ya. Tapi terus menerus lama-lama itu akan padat. Wakadzalika linusabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Dan bacalah dengan tartil. Baca tartil itu bisa menguatkan hati kita. Bisa meneguhkan hati kita. Makanya ada salah satu syekh yang jadi standar lomba tahfiz ya, kalau lomba tilawah ya. Kalau lomba tilawah kan anak-anak manfaat luar biasa lah, ada Nini, Jamilah gitu. Terus ada si Nabil sekarang di Jogja, ada si Miftah Farid ya kan. Ada si Miftah Farid dan beberapa teman-teman yang lainnya yang qori-qori. Untuk tilawah itu standarnya, untuk ngaji murattal itu standarnya namanya Syekh Mahmud Khalil Husari. Syekh Mahmud Khalil Husari itu beliau orang Mesir, dan kalau ketika beliau bertilawah atau murattal itu luar biasa. Setiap huruf itu berharga. Contohnya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lihat beliau baca tuh, enak gitu. Itu kenikmatan tilawah. Ada lagi kenikmatan yang tidak tara, kenikmatan tadabbur. Jadi kenikmatan tilawah itu ada dalam tartil. Dalam tartil itu sebenarnya bagus bacanya, tepat makhrajnya, indah nadanya. Indah nadanya ini salah satu keindahan juga kan yang bisa kita nikmati. Syekh Rashid, Syekh Ahmad Al-Nufais, itu juga kita bisa nikmati makhrajnya, kita bisa nikmati nadanya. Tapi keindahan yang biasa kita lupakan ini adalah keindahan tadabbur Al-Quran. Karena tadabbur ini
erat kaitannya dengan pemahaman kita terhadap ayat-ayat Al-Quran. Kita tahu nggak sih arti dalam surah Al-Fatihah itu? Kita tahu nggak sih arti dalam surah An-Nas? Kita tahu nggak sih surah Al-Falaq itu artinya apa? Tahu nggak sih makna yang ada dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad apa? Makna dalam surah Al-Asri apa? Kalau kita nggak paham maknanya, kita nggak tahu artinya dan maknanya, ya kita akan baca sebatas di kerongkongan aja. Nah, Ramadan ini anak harap teman-teman semua, para anak-anak manfaat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, adik-adik semua harus bisa tahu artinya. Biar sholatnya semakin khusyuk, makin tilawahnya makin deep gitu, makin dalam. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Robnya manusia. Harus tahu, kalau enggak ya enggak ada maknanya, standar jadi. Itulah kenikmatan yang bisa kita gapai di Ramadan. Kenikmatan membaca dan pahalanya di Ramadan, ya Rob, itu dilipat gandakan lagi lebih daripada pahala-pahala yang ketika bulan-bulan biasa. Dikali 10 lagi. Antum semua coba baca surah Al-Fatihah, antum hitung hurufnya sekarang. Mungkin dari dulu sampai sekarang nggak tahu huruf Al-Fatihah itu berapa. Apalagi huruf di Al-Quran. Itu luar biasa, Allah akan kasih pahala. Karena kita sadari bahwasanya dosa kita banyak. Hanya kita harus cari pahala dari Allah Subhanahu wa taala di Ramadan. Kalau anak-anak SMA dosanya apa sih? Dosanya apa? Cabut. Ada yang bohongin orang tuanya, bohongin gurunya, nyontek. Nah, itu semua kan dosa-dosa. Ya, makanya dari SMA sudah dibiasakan dengan berpahala ria, dengan baca Al-Quran, insya Allah di kehidupan yang ke depan, kehidupannya semakin berkah dan bermanfaat untuk orang banyak, insya Allah. Kira-kira gitu, Ustaz. Barakallahu fiik ya Ustaz. Ya, alhamdulillah kita mendapat sekali manfaat dan inspirasi. Boleh saya tahu lagi Ustaz? Tadi kan antum bilang antum di pondok Yanbu itu kan ya sampai SD selesai. Kemudian antum 1 tahun di sana ya di SMP, kemudian pindah. Kemudian antum ke Manfaat. Kenapa antum pilih untuk pindah kemudian pilih masuk Manfaat? Kalau dulu masuk Manfaat, kenapa ya? Karena nggak ada sekolah SMA Islam, SMA waktu itu Islam. Karena Abi Umi itu, ya beliau konsen juga sama anak-anaknya, terutama Urwah, karena Urwah anak pertama. Nggak mau di setting sedemikian rupa gimana caranya biar dengan standar mereka gitu ya. Di pesantrenin dari kecil, dikerasin dari kecil, tapi alhamdulillah itu menjadikan Urwah semakin baik di hari ini. Ya waktu itu sih karena memang dekat dari rumah kan ada di Pondok Labu, Ustaz. Terus juga waktu itu kan satu madrasah contohan, kalau nggak salah dulu namanya Manfaat Model ya. Model Jakarta. Kalau sekarang modelnya sudah dihilangin atau masih ada, Ustaz? Udah dicopot kayaknya, tapi masih ada tulisannya kalau nggak salah. Dicopot ya. Oh iya. Ya kira-kira itulah contohan, akhirnya situ. Udah di awal lagi. Apalagi kalau sekarang sih Manfaat sih udah canggih deh. Kalau nggak salah, Anda lihat di Instagramnya, gedungnya udah bagus banget. Terus fasilitasnya mungkin luar biasa sekarang, Set ya. Lapangan basket sekarang ada di dalam, dulu di luar. Iya. Dulu di luar juga ringnya nggak layak lah. Karena itu memang lapangan luar. Kalau sekarang kan Anda rasa para murid difasilitasi dengan berbagai fasilitas yang luar biasa. Kalau teman-teman dari Manfaat di sini tidak memanfaatkan untuk kegiatan positif, ya sayang aja.
kira-kira gitu. Oke, baik, terima kasih Sat. Kalau untuk yang pengalaman tadi Sat yang menceritakan antum bisa berkesempatan ikut perkumpulan pemuda muslim di itu bagaimana Ustaz Oh, prosesnya? Mungkin teman-teman di sini ada yang nanti bisa melanjutkan antum. kalau itu nggak tahu ya, pokoknya dapat undangan dari namanya eh, ulama Palestina. Jadi ulama Palestina dunia yang ada di dunia. Jadi di Palestina, para ulama Palestina termasuk Syekh Ali As-Sabuni yang kemarin wafat. Tahu Ustaz? Syekh Ali As-Sabuni salah satu ulama Suriah. Oh, Salah satu ulama Suriah yang kemarin kan di sosial media juga viral. Terus juga ada Syekh Ratib Al-Nabulsi. Syekh Ratib Al-Nabulsi, ulama Ahlus-Sunnah. Kemudian juga ada Syekh Dido itu dari Mauritania. Itu kalau di YouTube Syekh Dido banyak ininya, banyak ceramah-ceramahnya. Beliau ulama Malikiyah tadi. Tapi Ahlus-Sunnah. Ana dapat undangan, terus Ana berangkat sama teman-teman Ana beberapa 5 orang. Di sana ternyata itu daurah ilmi, daurah al-alam, daurah syabab al-alam fil daurah syabab, pokoknya tentang daurah ilmi, daurah keilmuan. Jadi setiap hari itu kita dapat kajian kitab, habis itu dikasih sanad, misalnya kajiannya kitab-kitab hadis, kitab qiraah, misalnya mata jazariyah dikasih juga, terus juga Arba'in Nawawi dikasih sanadnya juga, ada Bul Mufrad, ya beberapa kitab-kitab, karena emang judulnya daurah ilmi, ilmunya ilmu syar'i terutama. Sebulan di sana ya, bareng-bareng dari seluruh dunia. Dan sebenarnya luar biasa, kita ini terlalu anak-anak muda ya, terutama ya, anak-anak yang manfaat semua. Dunia ini tuh luas. Teman-teman semua, anak-anak manfaat yang mendengarkan ini, dunia itu luas. Jangan berpikir antum itu hanya bisa menginjak Indonesia. Bumi Allah itu luas. Islam itu sudah tersebar sampai mana-mana. Antum bisa harus capai dengan apapun itu, asal antum yakin bisa sampai pada tempat itu. Antum jago di sains, coba ke Jepang. Antum jago otomotif, coba ke Jerman. Ya, sekarang kan luar biasa. Tapi yang pasti misinya tetap satu, dakwah dan bisa menginjak bumi Allah Subhanahu wa taala untuk tahadus dunia, untuk mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu mungkin Ustaz. Mungkin buat Anda juga nggak pernah berpikir bahwasanya bisa jalan-jalan ke sana kemari gitu loh. Alhamdulillahnya sih kalau Anda berpikir, Anda dari dulu memang suka berpikir, insya Allah nanti gue akan bisa berangkat ke sana, ke sini. Duitnya dari mana ya? Nggak tahu, pasti nanti Allah bukain jalan. Insya Allah kita kan akan mengikuti apa yang kita pikirkan. Jadi berpikir yang baik-baik, bicara yang baik-baik, yang ada dalam hati yang baik-baik, insya Allah hasilnya baik. Jadi insya Allah berapa tahun lagi aku mau haji bareng orang tua aku. Ya pikir aja nggak apa-apa, insya Allah jadi doa dan insya Allah terlaksana. Aku mau jalan-jalan ke negara-negara muslim di seluruh dunia, mau ziarah ke makamnya para nabi dan rasul di seluruh dunia, mau ziarah ke makamnya Imam Bukhari, mau ziarah ke makamnya ulama-ulama di seluruh dunia, Jalaluddin Rumi. Itu insya Allah kita akan disampaikan, tapi syaratnya kita ada di pikiran nih, ya Allah sampaikan aku ke sana, insya Allah nanti akan Allah Subhanahu wa taala berikan jalan. Kira-kira gitu. Oke.
Baik, Bang Rufik, terima kasih Ustaz Turwa. Ya, teman-teman yang mau bertanya silakan buat siswa-siswi Mandiri Jakarta. Masih ada kesempatan kita dengan Ustaz Turwa beberapa waktu lagi. Silakan bagi ada yang ingin ditanyakan, mungkin ada minta minta petua atau minta fatwa ya, atau minta tips-tips, silakan, atau ada yang ditanyakan tentang makhorijul huruf, kiroat dan lain sebagainya, silakan boleh di chat. Oke Ustaz, ada pertanyaan di kelas 10 IPS 2 Oh iya. Abdillah. Bagaimana cara mempercepat tempo bacaan Al-Quran tanpa mengganggu dan makhorijul huruf? Ya, terutama bagi yang banyak hafalannya ya. Nah, kayak Ustaz Turwan Betul. mungkin punya tips untuk merojaah karena hafalannya cukup banyak. Bagaimana Ustaz? Silakan. Nah, jadi dalam dalam latihan dalam murojaah hafalan itu, terutama ini buat orang yang sudah bisa membaca lancar, karena pertanyaannya aneh, yakin beliau sudah bisa lancar, tapi ketika masuk ke yang cepat atau speednya dicepatkan, beliau tertatih-tatih. Jadi yang pertama harus dikuatin itu biasanya, misalnya nih, antum belajar olahraga apapun, pasti yang dikuatkan adalah kuda-kuda, ya enggak? Silat, basket, olahraga bela diri terutama. Pasti, atau boxing, itu yang standnya harus kuat gitu loh. Kalau nggak itu standnya kuat, antum nggak akan bisa melangkah selanjutnya lagi. Apa kuda-kuda yang kuat dalam baca Al-Quran itu? Kuda-kuda yang kuat adalah melatih makhorijul huruf kita. Jadi makhorijul huruf kita harus ajak A ya A, bukan E. Ba ya ba, bukan ba. Ya, misalnya Alhamdulillahi Rabbi ya Rabbi, bukan Rabbil. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita harus ajak kuda-kudanya. Nah, ketika kuda-kuda kita harus sudah tepat dalam membaca Quran, nah harus ada yang mengkoreksi. Makanya baca Quran itu harus ada gurunya. Itu adalah kewajiban. Sebagaimana Rasulullah SAW dulu gurunya adalah Malaikat Jibril alaihissalam. Nah, ketika sudah bisa membaca atau sudah bisa melafalkan huruf secara sempurna, baru diaplikasikan dari membaca Al-Quran. Nah, Ana bagi ini tips sebenarnya sih, bukan dari kitab apa, bukan. Ini Ana dari sendiri, Ana praktekin sendiri. Yang pertama, kita harus bisa baca secara pelan-pelan banget. Fungsinya apa? Fungsinya adalah menaruh huruf dengan baik, tepat, dan benar. Ya, agar huruf-huruf itu bisa tepat, pengucapannya presisi, proporsional. Misalnya gini, Qul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Jadi huruf-hurufnya disempurnakan. Nah, kalau udah bisa, baca agak cepetan dikit, sedang. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Kalau belum masuk ke sedang, huruf-hurufnya belum sempurna, masuk ke lambat lagi. Nanti kalau sedang lambat sudah bisa, sedang bisa, baru cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tetap semuanya terakomodir dengan baik huruf-hurufnya. Jadi coba antum pelajari makhorijul huruf dulu agar kita bisa membaca cepatnya luar biasa baik. Kira-kira gitu, Ustaz.